Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk sahabat muslim dimanapun berada. Bahagia sekali untuk sore hari ini saya bisa hadir kembali menjumpai semua sobat muslim. Yang kali ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kebahagiaan, kegembiraan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang luar biasa ini. Dan sore hari ini kita masih berbincang sambil menantikan saat berbuka puasa. Seperti biasa, saya ditemani Ustadz Lukman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan kita akan berbincang sore hari ini masih seputar masalah keutamaan bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah bahas amalan ibadah sunnah dinilai dengan amalan ibadah wajib. Ibadah wajib luar biasa. Puasa yang memberikan pahala langsung dari Allah SWT. Ini keutamaan-keutamaan apa lagi sih yang ada di bulan Ramadan ini? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bulan Ramadan, tentu kita tahu yang disampaikan kemarin memiliki keistimewaan yang besar dan banyak. Selanjutnya juga bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Betul, ampunan. Bulan penuh maghfirah. Maghfirah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaupun dosa kita setinggi gunung, bahkan sampai setinggi langit gitu. Kalau dia minta ampun kepadaku, fastaghfiruli wala ubali gitu. Saya tidak akan peduli. Artinya tidak akan peduli, tidak diampuni. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Datangnya bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Adalah bulan ampunan. Sebagaimana kita tahu bahwa diri kita ini banyak dosa. Betul. Tidak mungkin tidak ada yang melakukan perbuatan dosa. Ya. Sebelum-sebelumnya yang luar biasa kita melakukan ini dan itu dan segala macam yang kita merasa bahwa kita menjadi orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Oleh karenanya bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas, di mana bulan yang Allah berikan mudah ampunannya. Sampai para ulama mengajarkan kepada kita doa di mana kita meminta di setiap sholat-sholat kita. Ketika tarawih bahkan gitu kita diminta asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nah, jadi di awal kita sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa yang baru kemarin, tapi yang kemarinnya lagi gitu. Kalau kita datang kepada Allah dengan ikhlas, kalau kita datang kepada Allah dengan tulus, maka bulan suci Ramadan ini keutamaannya adalah bulan ampunan itu. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan mudah meminta maaf, mudah minta ampun kepada Allah, dan selesai di bulan Ramadan ini dengan kembali dalam keadaan fitrah. Oke. Gitu. Ini ada ganjalan nih Ustaz. Kalau kita berbuat dosa kemarin-kemarin, ini kita di dalam bulan suci Ramadan juga seringkali ngomongin orang, seringkali ini juga atau perbuatan dosa yang mohon maaf misalnya zina mata, ngelihat yang tidak perlu kita lihat sebetulnya. Nah, ini juga bagaimana menurut Ustadz dengan ampunan dosa tadi? Nah, ini justru kesempatannya di situ. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini di antara keutamaan lainnya juga adalah bahwa setan-setan itu dibelenggu. Ya, setan-setan itu dibelenggu. Gitu. Nah, sehingga keinginan kita untuk melakukan perbuatan baik itu dimudahkan. Keinginan kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu dimudahkan. Dimudahkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau di bulan lain barangkali kita kalau sedang maksiat tadi seperti apa tadi pertanyaannya Ustaz? Ya, banyak yang dilakukan yang tidak sengaja itu kan tidak sengaja orang gitu. Itu akhirnya ngomong terus gitu Ustaz gitu. Ngomong terus tanpa ada jeda. Akhirnya terus menerus gitu. Tapi subhanallah sebenarnya di bulan puasa ini Allah langsung ingatkan. Langsung ingatkan gitu. Kenapa? Karena Allah tidak mau kita dosa gitu. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat gitu ya, ngomongin orang tiba-tiba nggak boleh nih gitu lagi puasa gitu kan. Ketika kita ingin zina mata nggak boleh nih, nanti hilang pahala puasanya gitu. Diingatkan gitu, langsung kita minta ampun, sehingga langsung pada saat itu juga Kalau kesempatannya pertama itu kita istighfar, maka insya Allah itu mudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau
terus-terusan udah tahu nggak boleh, udah diberitahu, wah itu namanya nggak tahu diri hati kita gitu. Allah sudah memudahkan kita, dibelenggu setan itu malah dibiarkan kita untuk terus melakukan dosa. Itu artinya hati kita bermasalah. Itu tadi kalimatnya Ustaz kan, setan dibelenggu. Betul. Berarti perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan kita. Ini yang biasa sahabat muslim ini kan kadang-kadang sore cari waktu sore itu memang kita tidak ingin gitu. Tapi apa yang terjadi di jalan misalnya kita ngelihat, nah itu gimana itu, apakah itu juga termasuk dosa, Ustaz? Maka begini, itu sudah sering kita dengarkan dan juga disampaikan oleh para ulama. Pandangan pertama pada perbuatan atau perlakuan zina mata, katakanlah, itu bukan dosa. Gitu. Bukan dosa. Karena kesempatan itu tidak hadir, tidak kita rencanakan, tidak kita inginkan, hanya lewat sekelebat mata. Tetapi kalau akhirnya udah tahu kita itu adalah dosa, tapi malah ditambah akhirnya lihat lagi. Nah itu menjadi dosa gitu, menjadi dosa. Padahal Allah pengen agar kita ini terhindar gitu. Maka dimudahkan. Oh iya, nggak boleh ini dosa ini gitu. Ya masalahnya Ustaz, kalau nggak dilihat ini barang bagus gitu. Ini barang bagus, masa nggak dilihat gitu. Tapi dilihat ya itu tadi ya dosa. Tapi insya Allah di bulan Ramadan ini Allah hapuskan itu semuanya. Insya Allah Allah mudahkan untuk dihapuskan dosanya kalau kita betul-betul minta kepada Allah. Barang bagus itu Allah yang berikan nanti. Insya Allah. Sesuatu yang menurut kita baik belum tentu buat Allah itu baik. Sesuatu yang menurut kita itu jelek belum tentu itu jelek menurut Allah. Artinya kebaikan itu akhirnya kembali kepada diri kita dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini intinya adalah bulan maghfirah, di mana tadi perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak ingin dijadikan sebagai perbuatan biasa kita gitu, tetapi perbuatan yang harus kita hindari. Kenapa? Allah mudahkan itu sehingga kita minta ampun yang lalu, dimudahkan kita untuk minta ampun pada dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Betul. Dan begitulah Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Ini kan tadi dinyatakan di awal bahwa dosa sebesar apapun, sebesar gunung, setinggi langit, ini akan dihapuskan di bulan Ramadan ini. Ini dosa apa saja sih yang paling besar gitu, yang sampai membuat manusia ini sangat-sangat tinggi gitu dosanya itu? Banyak, Ustaz. Kalau kita mengacu pada dosa besar gitu ya, tentu dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Gitu. Dosa syirik. Ya, dosa syirik. Walaupun Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Gitu. Sesungguhnya Allah mengampuni segala perbuatan dosa gitu. Termasuk kalau kita misalkan syirik tapi masih dalam proses pencarian, lalu kemudian kita menambah yakin kepada Allah, maka itu diampuni dosanya gitu. Tapi kalau dosa syirik itu menentang Allah, sudah tahu bahwa memang ada Tuhan Allah, tapi dia mencari-cari Tuhan selain Allah, dia tidak yakin dengan adanya Allah, tentu itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosa lain seperti dosa berzina. Berzina artinya melakukan selingkuh, perbuatan yang sangat tercela gitu. Dan itu mengikuti nafsu syahwat kita gitu. Itu mudah sekali gitu. Teman-teman di kantor gitu ya, tidak mau pulang gara-gara ingin jalan bareng teman kantornya. Kemudian tiba-tiba melakukan perbuatan tercela berdua gitu. Itu dosa syirik yang dosa yang besar. Awalnya buka bersama gitu. Ustaz. Ini awalnya kita buka bersama ini teman-teman ya, sobat muslim mohon maaf. Kita awalnya buka bersama, lanjutnya tuh akhirnya buka-bukaan misal gitu. Mudah-mudahan kita terhindar lah dari yang semacam itu. Kemudian membunuh gitu. Tidak sadar gitu bahwa kita melakukan pembunuhan misalkan, atau dia sadar gitu ingin mencuri, hanya sebenarnya pengen mencuri tapi karena yang pemiliknya bangun akhirnya dibunuh. Kemarin kita menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa gitu, bahwa orang memutilasi. Iya betul. Ya, memutilasi gara-gara tagih hutang ya. Tagih hutang. Gitu. Nah itu juga dorongan ekonomi gitu. Nah kalau dia taubat karena perbuatan mutilasinya itu gitu ya, maka itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia melakukan dosa riba, ya, memakan harta haram. Itu memakan harta haram juga bagian dari dosa besar. Yang
tentu jalannya selain dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengembalikan harta haram tersebut kepada yang berhaknya. Itu bagian dari dosa besar. Kemudian juga dia durhaka kepada orang tuanya yang menjadi sebab surganya nanti, masuk ke dalam surganya. Itu pun dia lakukan dengan alasan aduh capek, dengan alasan malas bolak-baliknya, dengan alasan nggak mau keluar uang banyak untuk orang tuanya gitu. Nah, ini juga perlu kita perhatikan bahwa dosa-dosa itu barangkali juga sebagian kita tidak sadari gitu. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dosa yang kita sadari maupun dosa yang tidak kita sadari. Ya. Ini berarti cukup banyak dosa-dosa besar, walaupun itu dosa besar, sangat besar, bahkan yang tadi Ustaz sampaikan